Nah, gimana nih Pak Farul untuk view-nya di tahun 2024 gimana? Pak Farul kira-kira lebih pro ke bond atau equity market untuk tahun 2024? Oke, untuk tahun 2024 ini ada beberapa hal yang menarik ya. Hmm. Karena sama-sama kita ketahui, 2024 ini kan tahun pemilu ya, Mbak Yasmin ya. Ya, Dan pemilu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, jadi paling nggak itu habis kita hitung-hitung kemarin itu paling nggak itu ada 10 negara lainnya yang juga melaksanakan pemilu. Terutama habis ini kita juga tahu Amerika Serikat juga ada pemilunya ya di akhir tahun ini ya, itu di bulan November. ya, Jadinya kita lihatnya di tahun 2024 ini adalah merupakan sebuah tahun kalau kita bilang aja sebuah tipping point. Apa itu tipping point? Ini adalah merupakan sebuah tahun itu yang bisa kita lihat banyak perubahan bisa terjadi ke depan karena bisa jadi direction dari perekonomian yang biasa ditentukan oleh pemerintah baru itu akan tercipta. Nah, kalau kita lihat itu kemarin-kemarin selalu narasinya itu adalah kestabilan dan itu membuat lingkungannya itu menjadi bond over equity story. Saya lihatnya dengan kondisi dengan banyaknya perubahan politik yang kejadian di 2024, tendensinya justru di tahun 2024 ini adalah tahun equity over bond. oke. Kalau kemarin-kemarin itu akan sangat gampang untuk kita mendapatkan gain dari bond market, tahun 2024 walau yang lain banyak yang calling ini Fed kan turun bunga, bond dong yang naik duluan. Tapi di sini saya menyampaikan ada beberapa poin yang bisa membuat tesis simple terkait bond over equity itu tidak akan terjadi di tahun 2024. Instead, yang akan kejadian itu adalah equity over bond karena beberapa dinamika terkait politik itu akan membuat prospek pertumbuhan ekonomi itu membaik. Jadinya mungkin tahun 2024 ini kita nantinya itu ya mendekati pilpres yang harus kita pikirkan habis ini kita sektoral pick-nya mau apa. Karena habis ini akan sangat banyak makro call yang menarik kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau untuk dari sektoral berarti kan tadi Pak Farul sempat mention nih kira-kira mau apa. Nah mungkin untuk sektoral yang paling menarik Pak Farul untuk di tahun pemilu ini biasanya apa ya? Kemarin sempat Untuk kan tahun sempat juga kayak pada ngomongin consumer gitu kan Pak. Nah itu gimana Pak kira-kira? call yang paling simpel memang tahun ini mirip kayak tactical call akhir tahun awal tahun lalu ya 2023. Tahun 2024 ini pun sentimen sebenarnya dari awal tahun itu akan cenderung menyasar sektor consumer. Itu yang kita lihat. Karena belanja pemilu juga belanja pemerintah dan juga bantuan dari pemerintah ya, bansos dan lain-lainnya itu akan menjadi faktor penggerak utama. Nah, jadi kira-kiranya kalau kita lihat ini akan sampai kapan? Kita punya pandangan sektor consumer akan cenderung outperform sampai nantinya itu ada apa namanya itu ya ada pengumuman dan kepastian terkait pemilunya selesai atau enggak. Karena itu akan juga menentukan apakah bansosnya itu masih lanjut atau enggak. Sampai sekarang arahannya memang bansos ini masih akan berjalan sampai bulan Juni tengah tahun ini. Jadinya kita punya pandangan sektor consumer masih akan jalan. Nah, tapi terkait kita mau beli sektor consumer pun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena kalau dari sisi makro, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Tahun ini itu untuk sisi likuiditas dan rupiah, memang kita masih ada kecenderungan untuk rentan di first half 2024. Oke. Nah, ngebahas soal rupiah nih, kemarin kan untuk rupiah di 2023 itu kan berhasil menguat ke 15.500 itu sesuai ekspektasi dari Pak Fahrul ya. Nah, Iya, benar. Untuk di tahun 2024 ini kira-kira gimana nih Pak dengan adanya pemilu ini? Kira-kira bakal mencapai Nah, kalau untuk tahun 2024, sebenarnya kalau terkait rupiah, ini lebih bergantung pada keseimbangan eksternal kita. Ini less related with pemilu sebenarnya di tahun ini agak beda. Kenapa? Karena tahun ini tuh merupakan tahun kita kembali karena account deficit, Mbak Yasmin, dibandingkan tahun
2021, 2022, dan 2023 di mana neraca berjalan kita cenderung membaik. 2024 cerita perbaikan neraca berjalan itu selesai. Kalau cerita perbaikan neraca berjalan itu selesai, berarti untuk menjaga keseimbangan rupiah di tahun 2024, faktor domestik tidak terlalu suportif sebenarnya. Sehingga untuk jaga kestabilan rupiah, kita harus mendapatkan inflow dalam jumlah yang cukup material, terutama di government bond. Nah, terkait ini, kita tahun 2024 ini akan sangat bergantung dengan outlook US Treasury Yield dan pemotongan suku bunga The Fed. Nah, masalahnya, pemotongan suku bunga The Fed yang dalam itu sudah di price in sama market. Ini paling ekstrimnya itu ya 2 minggu yang lalu itu, market even sudah price in 175 basis point Fed akan potong suku bunganya. Pertanyaannya itu kan udah dalam banget, Mbak Yasmin. Orang udah lihat sekarang kan 5,5, 1,75, orang udah lihat itu udah lihat 3,75% potong suku bunga. Pertanyaannya mau turun sedalam apa lagi? Karena itu aku lihat dari sisi ini kita harus berhati-hati terkait dengan nilai tukar rupiah. Nah, tapi apakah nilai rupiah ke rupiah ini bisa improve juga? Bisa. Kalau pemerintah melakukan satu hal, apa itu? Pemerintah bisa issue global bond. Sekarang kalau kita lihat tanggal 10 kemarin itu adalah tanggal settlement dari global bond yang pemerintah issue di awal tahun ini. Jadinya harus rutin-rutin call Trimegah, tanyain ini kapan pemerintah keluarin global bond lagi. Kalau ada pemerintah keluarin global bond, it should be a good sentiment. But in overall, pressure di rupiahnya kita harus waspada di tahun 2024 ini. Nah, tadi Pak Farul juga sempat mention nih Pak terkait market ini udah mempricing in-kan untuk untuk ini ya. Nah, untuk The Fed perkiraan dari The Fed ya? Iya, benar. Nah, itu apakah itu yang mempengaruhi optimisme makanya sekarang jadi IHSG itu sempat kemarin mencapai all time high juga, Pak? Yes, benar, termasuk di sana, tapi in that case kita harus tahu IHSG didrive oleh faktor-faktor yang sangat spesifik, terutama saham dari grup Barito. Kalau kita lihat, jangan lupa. Itu yang ngedrive utama. Jadi, at some point menuju hasil pemilu, kita lihat ada kemungkinan rebalancing di JCI. Karena itu, nanti menjelang pemilu, jangan heran. Rekan-rekan, mungkin JCI, IHSG akan mengalami koreksi, mulai kayak kejadian sekarang ya. JCI mengalami koreksi, tapi mungkin portofolionya rekan-rekan di luar grup yang menjadi driver kenaikan IHSG tadi itu bisa mengalami kenaikan. Ini yang kita lihat nantinya itu perlu kita waspadai ya, trendnya itu kira-kira di bulan Februari. Betting saya apa? Saya lihat nantinya itu market mungkin akan mengalami penurunan, tapi di satu sisi akan ada era pembagian dividen di tengah tahun ini, dan terutama itu saham-saham sektor batu bara. Nanti aku lihat ini kemungkinan ya akhir Januari atau Februari kita udah harus siap trendnya bahwa IHSG bisa turun, tapi call related stock itu bisa meningkat. Nah, ini lagi ngebahas tentang call. Call ini kan sebenarnya kan sebelum adanya terjadi perang-perang kemarin itu kan harganya itu di kisaran di 80-an ya. Sekarang itu udah mencapai di 100-an ya, Pak ya. Nah, ini ada kira-kira ini ada bisa kemungkinan untuk turun atau gimana Pak terkait? Aku lihat downside risk di harga energi sudah nggak banyak ya. Kita sudah terlalu bearish, market itu sudah terlalu bearish dari harga energi dari November, Desember, Januari. Ada katalis baru lagi yang buat nambah harga energi bisa turun. Aku lihat nggak. Karena belakangan tensi yang kejadian di Timur Tengah juga mulai kembali meningkat, Mbak Yasmin. Ini bisa membuat harga energi itu lumayan stay high. Jadinya saham minyak sama coal udah mulai harus waspada. Ini bisa jadi manggung. Tapi manggungnya bulan Februari ya. Di harga-harga sekarang ini sudah mulai bisa dipantau, Bapak Ibu sekalian. Ini super insightful banget nih teman-teman. Kemudian mungkin yang jadi pertanyaan adalah terkait inflasi, Pak Farul. Nah, untuk inflasi ini kira-kira inflasi US ya, terutama itu bisa risk sampai ke 3% nggak ya untuk di tahun 2024 ini? Karena ini kan
Kalau di tengah tahun ini nyentuh 3% itu sebulan 2 bulan, yes, aku setuju. Tapi apakah akan sustain di situ, nggak membal lagi, belum tentu. My bet aku lihat sekarang itu adalah dengan adanya shortage di sisi supply issue, di sisi minyak dan lain-lain ya. Inflasi yang lagi rendah kejadian sekarang itu lebih dampak dari high base tahun lalu. Jadinya di akhir tahun kita masih waspada, inflasi ini masih bisa membal lagi, itu yang kita lihat. Jadi house of view, kalau gitu ada kemungkinan inflasinya membal lagi. Kalau ada pertanyaan nih. Kalau untuk beli obligasi gimana? Aku tetap lihatnya kalau kasus untuk Indonesia, it is much safer for you to buy Indon. Indon aku yakin ya yang beli Indon itu udah ngerasain portofolionya so far itu tahan goncangan. Karena Indon kita masih bisa mengalami kenaikan ya karena adanya ekspektasi Fed rate cut, habis itu nanti pemerintah juga bisa mengalami kenaikan rating. Ini positif untuk Indonesia US dollar bond. Tapi untuk Indonesia rupiah bond kita masih harus cenderung berhati-hati, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Farul. Ini penjelasannya benar-benar detail ya teman-teman. Mungkin di sini juga teman-teman banyak yang wondering nih Pak Farul, untuk selain dari sektor consumer nih kan di tahun pemilu ini kita masih kemarin juga terakhir aku sempat bincang-bincang sama Jojo, ini masih kayak meraba-raba lah ya, kayak kira-kira sektor apa sih? Ini masih meraba-raba banget. Yang paling gampang itu sebenarnya aku sih kalau mau calling for sector, it is better kita nge-call-nya seminggu sebelum pemilu, bulan depan kita live. Kalau sekarang, yang paling penting itu adalah kita harus lihat dividend stock. Dividend stock is the real deal yang harus mulai kita lihat. Gimana tuh maksudnya Pak? Karena masih banyak beberapa company itu yang punya dividen yield-nya itu tinggi sekali. Dividen yield-nya itu masih double digit di atas yield obligasi. Ini mau nggak mau akan menjadi tema yang menarik ini. Terutama masuk ke Februari dan Maret. Itu saham seperti Astra, United Tractor, dan juga saham-saham batubara itu harus diperhatikan, Mbak. Ini jadinya memang dalam sebulan ke depan itu, karena aku bilang tadi, marketnya mungkin gara-gara kita sudah pricing every good thing, ini ada kecenderungan downside sampai sebelum pemilu. Tapi yang paling kita beli duluan itu adalah yang dividennya kencang, ini yang mesti kita perhatikan. Oke, jadi yang dividennya kencang ya. Iya benar. Oke, ini kalau untuk ini Pak Farul kemarin kan juga kita sempat awal-awal Januari, di minggu-minggu awal Januari ini foreign inflow ini lagi kencang juga. Nah untuk di tahun ini kira gimana nih Pak Farul untuk view Pak Farul terkait foreign inflow di 2024? Tahun 2024 foreign inflow akan jadi driver utama ya, karena kita lihat lokal nggak bisa masuk, lokal bakal take profit di tahun ini. Oh gitu. Karena memang likuiditas lokal itu nggak naik banyak, likuiditasnya itu banyaknya di asing akan menjadi driver utama. Jadinya to trade on it, kita harus benar-benar lihat direction dari US Treasury. Itu pesan saya. US Treasury ini kan kita lihat nih, kalau seandainya data inflasi Amerika ini turun, ternyata turun ya 3% atau sesuai, market Amerikanya rally, kita siap-siap rally juga di sini. Gitu yang kita lihat. Oke, jadi karena kalau yang aku tangkap ya dari omongan kita hari ini kan sebenarnya kita masih menunggu juga ya Pak sampai sebelum pemilu. Menunggu ini, jadi kalau tahun ini itu justru karena lokalnya hampir dipastikan liquidity nggak ada, data Amerika itu penting banget sama kita. Kalau nggak mau takut bahas data Amerika dan lain-lain, straight forward beli dividen stock, itu yang kita lihat. Oke, dividen stock. Astra, United Tractor, terus juga some call stock. Tanyain deh, entar hubungi salah satu megah masing-masing, di sana ada daftar dividen yield-nya. Itu aku lihat akan menjadi a very wise choice di kondisi sekarang. Oke, kalau Big Banks gimana Pak? Big Banks kan juga kemarin sempat ya jadi top foreign inflow lah. Big Banks aku lihat kalau karena itu driver index kemarin ya, walaupun juga ikutan naik ya, tapi dengan rada tingginya US Treasury aku rasa itu sudah menjadi penghambat rally juga berapa hari ya. Itu kita lihat dari data US CPI inflation malam ini. Aku nggak tahu udah keluar belum ya? US inflation, bentar. Udah keluar belum?
belum nih? Apa belum? Immigration data aku belum keluar, belum ada infonya nih. Aku nggak tahu apa aku salah atau gimana. Masih pada nunggu. Wait for US inflation data. Ini sama kita lihat. Kalau inflasinya ternyatanya bagus ya bisa membal. Tapi memang banks itu termasuk banks itu sangat termasuk dengan kategori di mana kalau kemarin itu udah kedrive sama ekspektasi yang tinggi, ini lagi rada turunan di ekspektasinya, itu yang harus kita waspadain gitu. Oke. Kemudian mungkin kalau misalnya sektor-sektor lain, kalau sektor properti itu gimana ya kira-kira Pak Farul untuk di tahun pemilu ini? Kemarin juga kan sempat dibahas tuh sektor properti. Ini juga sektor properti itu kita lihat sih sebenarnya itu yang paling penting itu nanti kepastian pemenang pemilunya siapa, baru ada kepastian polisinya kayak gimana ya, polisinya pemerintah, dan baru investor bisa beli lagi ke sektor properti. Itu yang kita lihat ya. Karena kalau sekarang orang mau beli rumah, beli anything itu pasti lagi wait and see. Orang mau lihat polisinya yang bagus di mana, polisi pemerintahnya nanti gimana. Terus itu akan membuat juga bagaimana growth-nya bisa bagus di Indonesia. Kalau udah oke, baru itu bisa kejadian. Jadi kalau lagi ada political overhang seperti ini, properti kita dulu kan belum bisa manggung. Itu nanti akan jadi bahasan kita bulan depan itu, Mbak Yasmin. Ya, ketika kita harus melakukan sektoral peak itu di tahun depan. Ya, berarti nanti bulan depan kita bisa live lagi ya? Iya, benar. Oke, mungkin ini ada yang nanya sektor kertas, mana mohon guidance-nya gitu. Itu nanti kalau kertas kita bikin sesi khusus ya, karena itu trennya lagi very spesifik sekarang. The issue is not only on the industry. Kalau kita lihat ya harga kertasnya bakalan somewhat okay this year, tapi ada beberapa hal terkait corporate-nya itu yang harus kita perhatikan juga. And likely it will be kita bisa make a call-nya after the election, itu ya kita lihat. Sekarang fokus to the dividend year. That's it. Oke, gitu ya. Jadi ada mungkin bisa kasih bocoran sedikit nggak, Pak Farul? Mungkin saham apa nih? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih. Jadi sebenarnya saham apa yang mesti kita yang mesti kita cek gitu. Kira-kira apa nih Pak Farul? Top 5 deh mungkin. Iya, tadi kan udah kita spill sedikit ya. Yang paling clear ada dividen spesial itu Astra Group. Itu harus kita cek. Terus ke batu bara itu various, itu banyak. Ada yang tinggi banget dividennya, ada yang enggak. Ntar bisa hubungin Yasmin dan sales team ya. Ini harus kita consider ini. Udah harganya udah koreksi dan marketnya belum appreciate ya. Oke, gitu ya. Oke, nah ada yang tanya juga nih Pak Farul, kalau pemilu putaran 2 gimana Pak ngaruhnya sama market? Nah ini kalau 2 putaran, ini kan kita belum kelihatan lagi. Karena itu kita lihat abis ini kejadian itu ya, sampai pemilunya itu settle, marketnya akan cenderung wait and see. Dan after all the good news itu come in, ini yang kita lihat marketnya lagi koreksi kalau kita lihat, ya kan? Oke, baik. Ini lagi koreksi. Nanti pemilu putaran keduanya begitu ada mulai clarity kira-kira siapa yang bakal menang. Kalau itu kan biasanya awal-awal belum kelihatan itu. Banyak muncul program-program baru, itu akan menciptakan downside dulu di market. After that, baru kita bisa melakukan pembelian lagi kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan untuk telco. Kalau untuk telco gimana Pak Farul? Kira-kira ada view apa untuk dari saham telco? Untuk telco aku belum lihat ada new catalyst ya on telco. Belum lihat sekarang ini catalyst. Oke, mungkin ini aja sih Pak. Mungkin jadi apa ya, tips investasi mungkin Pak untuk teman-teman kan ini katalis globalnya di tengah sentimen inflasi US yang udah masuk narasi soft landing ya. Nah ini gimana kira-kira investasi untuk teman-teman semua? Kalau ini ya aku lihat itu gini ya, di tahun 2024 apa kesamaannya dari tahun 2023? Ini sama-sama tahun di mana likuiditas itu makin sempit. Nah, kalau likuiditas itu makin sempit, kita lihat itu ini tentunya akan jadi kondisi yang lumayan challenging untuk kita lakukan trading.
Oke. Dan likuiditas itu kecenderungannya itu akan makin cenderung concentrated. Pelajaran dari yang kejadian di Oktober, November, Desember, likuiditas itu cenderung concentrated ke grup-grup tertentu. Itu yang kita lihat kan ya, ke tema-tema tertentu. Contohnya pada waktu itu adalah kenaikan dari tema dari grup Barito ya, itu yang positifnya. Dan hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah next ini di tahun nanti itu di tengah nanti setelah pemilu kita harus cermati sektor-sektor yang bakalan yang bakalan penting untuk kita lakukan bet ya. Dan ini juga sangat tergantung pada kebijakan dari pemerintah yang baru kira-kira seperti itu. Jadinya tips and triknya untuk tahun ini adalah tahun equity over bond, ada upside, tapi kita harus cenderung berhati-hati untuk memilih. Temanya yang paling kita lihat itu adalah awal tengah tahun ini di Februari kita lakukan dividend play. Nanti setelah cerita dividennya mengalami kenaikan, baru kita akan beli sektor sesuai dengan program dari pemerintahan baru. Jadi faktornya dua itu. Nah, apakah fundamental penting di tahun ini? Fundamental penting, tapi jujur tahun ini untuk melihat earnings dan lain-lain, kalau kita ngobrol sama analis, cenderung kita belum bisa make some significant bet, tapi on sektor kita bisa melakukannya. Jadinya dengan adanya pandangan nantinya itu ya, policy ekonomi dari presiden baru, bisa jadi outlook 2025 di price in early. Itu menjadi hal yang harus kita perhatikan di tahun ini. Oke, nah kalau terkait dari worst case skenario gimana Pak? Kira-kira apa aja yang harus kita antisipasi di tahun 2024 ini Pak Fahrul? Worst case skenario itu adalah kalau seandainya kejadian, ya kan semua orang sekarang ceritanya soft landing, right? Yang bakalan kejadian di market itu adalah what if ternyata inflation is much higher than previously expected. Dan rupiah itu kita harus aware masih ada kemungkinan tendensinya itu untuk melemah dulu sebelum menguat lagi kemudian. Ini yang harus kita lihat. Dan volatilitas itu akan menjadi tema di first half, baru nantinya second half-nya akan cenderung lebih rosy atau improving outlook-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini benar-benar banyak banget informasi nih hari ini yang aku terima dari Pak Fahrul. Oke, kemudian mungkin tadi banyak sih teman-teman yang tanya-tanya. Mungkin kemarin juga sempat ada yang ngebahas terkait transportasi yang bakalan naik juga di menjelang pemilu ini, Pak Fahrul, dari sektor transportasi itu berpengaruh banyak nggak ya kalau untuk sektor transportasi itu? Transportasi, I think buat kalau kita lihat lebih buat trading aja ya. Kalau di kondisi sekarang, kecuali mungkin transportasi laut. Nah, kalau laut itu aku masih suka tuh transportasi terkait shipping, terus juga untuk barging minyak, logistiknya minyak aku masih suka. Aku masih long term call di sana. Oke, itu. Oke, mungkin ini IDR sampai berapa rupiah? Kira-kira untuk rupiah gimana? Kita lihat mungkin dalam jangka pendek nanti tengah tahun kita mesti lihat ya ada pelemahan. Ya, tapi nggak terlalu banyak lah ya, mungkin sampai 15.7-an ya. Habis itu nanti second half itu akan bisa menguatnya banyak. Kita benar-benar butuh perbaikan fundamental dalam negeri dulu terkait dengan outlook dari neraca berjalan. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman gimana, masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, ini benar-benar banyak banget yang tanya-tanya ini terkait sektor, kemudian ini memang untuk saat ini teman-teman marketnya kita masih belum bisa terlalu banyak ini ya. Mungkin nanti next kita bakalan ngadain lagi sama Pak Fahrul ketika nanti udah mulai kelihatan, jadi udah mulai bisa. Habis ini kita harus harus melakukan sektor alkohol after ini, itu yang kita lihat. Oke. Nah nih ada yang tanya terkait gold nih Pak Fahrul. Halo. Iya. Terkait dengan gold ya. Ya kalau gold aku lihat masih ada masih ada upside-nya, cuman nggak terlalu banyak Pak. Karena aku di trend yang aku lihat Amerika ini nurunin bunga tapi nggak sedrastis ini. Nggak sedrastis
ini. Jadinya itu kita lihat aku sih nggak sebulis itu sama gold di kondisinya sekarang. Oke. 3,4 dan core 3,9. Oh, untuk data inflasi ini sudah keluar nih Pak di 3,4. Nah, lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Oke. Ya ini yang kita bilang tadi, makanya kita harus cenderung hati-hati. All the good news sudah already price in, rekan-rekan. All the good news udah already price in. Hal yang paling bisa kita percayai di kondisi sekarang ini adalah saham-saham yang jelas bagi dividen dalam beberapa bulan ke depan. Dan itu akan menjadi sasaran baik dari investor retail ataupun investor institusi sampai pemilu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian terkait industrial, kalau misalnya asing inflow, industrial apakah akan jalan? Kalau asing inflow lebih ke banks ya sebenarnya. Industrialnya mungkin yang Astra mungkin ya akan jalan. Oke, nah untuk energi tadi sudah sempat dibahas ya sama Pak Fahrul, ini dilihat untuk energi. Oke, mungkin apa lagi nih pertanyaannya? Coba sampai kita lihat. Ini semua nanyanya terkait inflasi US Reals 3,4, pendapatnya tadi udah di... Wah, agak lumayan tinggi ya, inflasi itu yang aku bilang tidak semudah itu Ferguson, inflasi buat turun di kondisi sekarang. Karena underlying situation di kondisi saat ini memang inflasi itu cenderung bakalan higher for longer, not only interest rate but the inflation is higher for longer. Karena itu kita harus siap-siap hati-hati di market dan fokus saja ke saham-saham yang merupakan dividend play, kira-kira seperti itu. Oke, saham-saham yang dividend play ya Pak? Iya. Oke. Ini banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan terkait sektor pariwisata, ada juga aku bilang nanti better kita bawa analisa masing-masing ya, kita bahas. Itu penting itu kayaknya bulan depan dari pemilu, right? Karena after di situ bakal sektoral call banget, Pak. Dari ceritanya dari makro call itu udah mulai aku lihat 2020, 2021 sama awal 2022 makro call itu segalanya at the time. Habis itu makro call-nya itu mulai agak bergantian jadi emiten call. Sekarang aku lihat ini akan menjadi sektoral call. Itu nanti yang mesti kita lihat. Oke, gitu ya. Oke, mungkin kalau gitu kita sampai di ini aja Pak Fahrul, mungkin ada closing statement dari Pak Fahrul untuk teman-teman. Iya, mungkin kalau closing statement dari saya adalah tahun 2024 ini sebenarnya kalau kita lihat agak beda ya. Bakal aku boleh bilang bahwa your most source of income ini walaupun aku kerja di sektor keuangan akan datang dari sektor real, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kenapa? Karena perputaran ekonomi itu akan cenderung semakin meningkat ketika ada pemilu dan lain-lain, dan momentum nantinya itu adalah kapan kita bisa enter secara masif lagi ke sektor keuangan ketika sudah ada clarity dan juga arah dari pemerintahan barunya itu sudah muncul. Menuju kondisinya ke sana, kita harus di posisinya itu wait and see, dan tahun ini karena itu kita lihat adanya prospek pertumbuhan juga sudah mulai lebih oke. Kita ini lihatnya ini tahun equity over bond, Bapak Ibu. Waktu untuk belanja besar sudah dekat. Nah, terakhir kali aku ngobrol belanja besar ini 2021. Terakhir kali. Ini adanya sudah dekat, tapi aku bilang apakah udah sekarang? Belum. Ini kemungkinan akan kejadian di tengah tahun ini. Menuju ke sana, tetap jaga porsi portofolio Anda masing-masing. Do not be too greedy. Nah, kalau ada sektor yang lagi udah panas banget, ya itu. Kayak kemarin itu kan, jadi ya jangan terlalu greedy juga. Kita harus sama-sama maintain ekspektasi, mudah-mudahan hasil pemilu sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh market, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu thank you so much Pak Fahrul untuk waktunya di malam hari ini. Makasih banget karena pasti udah dapat banyak insight-insight seputar makro, seputar sektor. Nantinya kita akan adakan lagi live bareng Pak Fahrul mungkin ya Pak. Iya, sekali sebulan aja kita adain, sekali sebulan kita bisa bahas apa yang lagi menarik. Kalau sekarang pesan saya itu tadi ya, hati-hati sama major big cap. Cerita inflow asing ini lagi agak tone down dulu ya. Barusan kan data inflasi Amerika udah naik kan, right? Ini kita tone down dulu sambil kita belanja dividen stock. Dividen stock yang besar-besar itu yang saya.
Oke, siap. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk selalu live setiap Senin sampai Kamis malam, dan untuk uh, berita-berita informasi atau hasil-hasil dari tim research Trimegah itu juga ada di Trima Ideas, di Trima Apps, di Trima Plus Apps ya. Pokoknya teman-teman pantengin terus. Mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini, dan tenang aja, ini pasti di save kok untuk live-nya ya Pak Farul. Biar teman-teman bisa sambil dengerin ulang gitu, sambil tunggu jadwal live lagi bareng Pak Farul nantinya. Oke, mungkin Pak Farul untuk malam hari ini semoga semuanya Iya, makasih Yasmin ya. Iya. Oke, thank you. semuanya. Oke, ya, selamat malam. Mari.